Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita masuk ke sebuah rumah yang sederhana, tetapi suasananya terasa begitu nyaman? Rumah itu mungkin tidak besar, tidak dipenuhi perabot mahal, bahkan mungkin masih jauh dari kata mewah. Namun ketika berada di dalamnya, hati terasa tenang. Orang-orang di dalamnya mudah tersenyum, saling menghormati, dan suasananya terasa damai. Sebaliknya, ada rumah yang terlihat megah dari luar, tetapi di dalamnya sering terdengar pertengkaran. Penghuninya mudah marah, saling menyalahkan, dan hati terasa tidak pernah benar-benar tenang. Lalu, apa yang membuat sebuah rumah terasa penuh keberkahan? Dalam Islam, keberkahan bukan ditentukan oleh ukuran rumah, harga tanah, warna cat, atau banyaknya harta yang ada di dalamnya. Keberkahan datang atas izin Allah. Karena itu, rumah yang menjadi tempat tumbuhnya keberkahan bukanlah rumah yang memiliki benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan khusus, melainkan rumah yang di dalamnya penghuninya berusaha menjalankan kehidupan sesuai tuntunan agama. Begitu juga ketika kita berbicara tentang malaikat yang datang ke rumah. Kita tidak boleh sembarangan memastikan bahwa malaikat pasti berada di sebuah rumah hanya karena rumah tersebut memiliki ciri tertentu. Namun dalam ajaran Islam terdapat keadaan-keadaan yang membuat rumah menjadi tempat yang baik, seperti rumah yang di dalamnya terdapat zikir, bacaan Al-Quran, kebersihan, dan akhlak yang baik. Ciri pertama adalah rumah yang di dalamnya penghuninya sering mengingat Allah. Tidak harus dengan sesuatu yang rumit. Mengucapkan basmalah sebelum makan, membaca doa ketika hendak tidur, mengucapkan salam ketika masuk rumah, membaca Al-Quran, dan mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan nikmat merupakan kebiasaan sederhana yang dapat menghidupkan suasana rumah. Bayangkan sebuah keluarga yang setiap pagi memulai aktivitas dengan mengingat Allah. Ketika mendapatkan rezeki mereka bersyukur. Ketika menghadapi masalah mereka berdoa. Ketika melakukan kesalahan mereka meminta maaf. Rumah seperti itu mungkin sederhana, tetapi memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu ketenangan. Karena rumah sebenarnya bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat hati dibentuk. Di rumah seorang anak belajar berbicara. Di rumah seorang suami belajar bertanggung jawab. Di rumah seorang istri memberikan kasih sayang. Dan di rumah pula seluruh anggota keluarga belajar memahami arti syukur dan sabar. Ciri kedua adalah rumah yang dijaga kebersihannya. Kebersihan sering dianggap sebagai perkara kecil. Padahal rumah yang bersih membuat penghuninya lebih nyaman dan menunjukkan bahwa mereka menghargai nikmat yang telah diberikan. Cobalah lihat rumah kita sendiri. Apakah sampah segera dibuang? Apakah dapur dibersihkan setelah digunakan? Apakah kamar dan ruang keluarga dirapikan? Apakah barang-barang yang tidak digunakan dibiarkan menumpuk? Jangan hanya sibuk mencari cara agar rezeki bertambah, tetapi lupa merawat tempat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Membersihkan rumah memang bukan jaminan seseorang langsung menjadi kaya. Namun menjaga kebersihan adalah bagian dari sikap baik seorang muslim. Kita merawat rumah karena rumah adalah amanah dan nikmat yang harus dijaga. Ciri ketiga adalah rumah yang tidak dipenuhi ucapan buruk. Perhatikan perkataan yang paling sering terdengar di rumah. Apakah lebih banyak ucapan syukur atau keluhan? Apakah lebih banyak nasihat atau makian? Apakah anak-anak tumbuh dengan mendengar kata-kata lembut? Atau justru setiap hari menyaksikan pertengkaran? Lisan memiliki pengaruh besar terhadap suasana keluarga. Satu ucapan lembut dapat membuat hati seseorang menjadi kuat. Sebaliknya, satu perkataan kasar bisa meninggalkan luka yang sangat dalam. Karena itu, jika ingin rumah terasa lebih damai, mulailah dari lisan. Biasakan mengucapkan salam. Biasakan meminta maaf. Biasakan berterima kasih. Dan ketika sedang marah, tahanlah ucapan yang bisa menghancurkan hati orang-orang yang sebenarnya paling kita sayangi. Ciri berikutnya adalah rumah yang penghuninya tidak hanya mengejar harta, tetapi juga mengejar keberkahan. Sebab rezeki tidak selalu berbentuk uang. Kesehatan adalah rezeki. Keluarga yang masih berkumpul adalah rezeki. Anak yang tumbuh dengan baik adalah rezeki. Hati yang tenang adalah rezeki. Bahkan kemampuan untuk tetap bersyukur ketika keadaan sedang sulit juga merupakan rezeki.
Jangan sampai kita menganggap rumah yang penuh keberkahan harus selalu memiliki banyak uang. Ada keluarga yang penghasilannya sederhana, tetapi hidupnya terasa cukup dan damai. Ada pula orang yang memiliki banyak harta, tetapi hatinya selalu gelisah dan merasa kekurangan. Maka keberkahan bukan sekadar tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa besar manfaat dan ketenangan yang hadir melalui apa yang kita miliki. Dan rumah yang penuh keberkahan bukan berarti rumah yang tidak pernah memiliki masalah. Masalah tetap akan datang. Kesulitan ekonomi bisa terjadi. Usaha bisa sepi. Pekerjaan bisa hilang. Rencana bisa gagal. Namun ketika masalah datang, penghuni rumah yang dekat kepada Allah akan berusaha menghadapi semuanya dengan sabar, doa, dan ikhtiar. Mereka tidak menjadikan masalah sebagai alasan untuk saling menghancurkan. Mereka belajar saling menguatkan. Mereka mencari jalan keluar bersama. Dan mereka percaya bahwa pertolongan Allah bisa datang melalui jalan yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi, jika selama ini kita ingin memiliki rumah yang menjadi tempat datangnya keberkahan, jangan terburu-buru mencari benda tertentu. Mulailah dari diri sendiri. Hidupkan rumah dengan doa. Jaga kebersihan. Perbaiki ucapan. Perbanyak syukur. Dan jadikan rumah sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang serta kebaikan. Sebab boleh jadi rumah kita tidak besar di mata manusia, tetapi menjadi tempat yang penuh kemuliaan karena penghuninya selalu berusaha mendekat kepada Allah. Ciri berikutnya adalah rumah yang di dalamnya salat dijaga. Tidak berarti setiap anggota keluarga selalu sempurna. Manusia tentu memiliki kekurangan. Ada saatnya lalai, ada saatnya terlambat. Bahkan ada saatnya melakukan kesalahan. Namun keluarga yang ingin menghadirkan keberkahan akan terus berusaha menjadikan salat sebagai bagian penting dari kehidupan rumah mereka. Ketika waktu salat tiba, kesibukan tidak selalu menjadi alasan untuk melupakannya. Rumah yang digunakan untuk beribadah memiliki suasana yang berbeda. Bukan karena dindingnya menjadi istimewa, tetapi karena di dalamnya manusia berhenti sejenak dari urusan dunia dan menghadap kepada penciptanya. Bayangkan ketika suasana rumah sedang penuh masalah. Suami sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Istri sedang merasa lelah. Anak-anak sedang menghadapi berbagai persoalan. Kemudian terdengar azan. Untuk beberapa saat, semua kesibukan itu ditinggalkan. Hati kembali diingatkan bahwa manusia tidak sendirian. Ada Allah yang mengetahui setiap kesulitan. Ada Allah yang mengetahui setiap air mata. Ada Allah yang mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam diam. Itulah sebabnya rumah yang menjaga ibadah akan memiliki tempat untuk kembali ketika kehidupan terasa berat. Ciri berikutnya adalah rumah yang di dalamnya Al-Quran dibaca dan dihormati. Tidak harus membaca berlembar-lembar setiap hari. Mulailah dari kemampuan yang kita miliki. 1 halaman, beberapa ayat, atau membaca secara rutin dengan memahami maknanya. Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak yang dibaca, tetapi bagaimana Al-Quran memengaruhi kehidupan. Jika seseorang membaca tentang kesabaran, tetapi di rumah selalu mudah marah, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Jika seseorang membaca tentang menjaga lisan, tetapi setiap hari menyakiti keluarganya dengan perkataan, maka ayat yang dibaca belum benar-benar masuk ke dalam perilaku. Al-Quran seharusnya bukan hanya menjadi sesuatu yang tersimpan rapi di rak. Al-Quran harus menjadi petunjuk dalam kehidupan. Ciri selanjutnya adalah rumah yang penghuninya menjaga hubungan silaturahmi. Ada rumah yang pintunya selalu terbuka untuk keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Bukan berarti kita harus menerima semua orang tanpa batas. Namun ketika ada keluarga yang datang, mereka disambut dengan baik. Ketika ada tetangga membutuhkan pertolongan, mereka berusaha membantu sesuai kemampuan. Terkadang rezeki datang bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba bertambah. Rezeki bisa datang melalui seseorang yang memberikan informasi pekerjaan. Bisa datang melalui teman yang menawarkan kesempatan usaha. Bisa datang melalui saudara yang memberikan pertolongan ketika kita sedang kesulitan. Bisa juga datang dalam bentuk hubungan yang baik sehingga kehidupan terasa lebih ringan. Karena itu, jangan meremehkan silaturahmi. Bisa jadi orang yang hari ini kita bantu, suatu saat menjadi jalan pertolongan bagi keluarga kita.
Namun jangan pula berbuat baik hanya karena berharap balasan. Berbuat baiklah karena mengharapkan ridha Allah. Ciri lainnya adalah rumah yang di dalamnya ada kebiasaan berbagi. Ketika memiliki makanan lebih, berbagi dengan tetangga. Ketika memiliki rezeki lebih, membantu keluarga yang membutuhkan. Ketika ada orang datang dalam keadaan kesulitan, memberikan pertolongan sesuai kemampuan. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Bahkan ketika kita hanya mampu memberikan sedikit, jika dilakukan dengan ikhlas, nilainya tetap berarti. Seringkali manusia berpikir, kalau uang saya banyak, nanti saya akan bersedekah. Padahal bisa jadi justru kebiasaan berbagi yang membuat hati kita belajar merasa cukup. Orang yang terbiasa berbagi akan lebih mudah bersyukur. Ia tidak selalu melihat apa yang belum dimiliki, tetapi mulai melihat apa yang sudah diberikan Allah. Dan rasa syukur inilah yang membuat kehidupan terasa lebih lapang. Ciri berikutnya adalah rumah yang penghuninya menjaga sumber rezeki. Ini sangat penting. Jangan sampai kita berharap rumah penuh keberkahan, tetapi uang yang dibawa pulang berasal dari cara yang tidak halal. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan mendapatkan uang dengan cepat memang sangat besar. Ada yang tergoda menipu. Ada yang mengambil hak orang lain. Ada yang memanipulasi keadaan. Ada yang menganggap dosa kecil karena jumlahnya sedikit. Padahal keberkahan bukan hanya tentang jumlah. Uang yang sedikit tetapi halal dapat memberikan ketenangan. Sedangkan harta yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang salah dapat membawa beban dalam kehidupan. Karena itu, jika ingin rezeki yang berkah, perhatikan dari mana uang masuk ke rumah. Pastikan pekerjaan dilakukan dengan jujur. Pastikan transaksi dilakukan dengan benar. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jangan merugikan orang lain hanya demi keuntungan pribadi. Sebab rumah yang dibangun dari rezeki halal akan lebih tenang untuk ditempati. Dan ketika seorang kepala keluarga membawa pulang penghasilan dari usaha yang halal, lalu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar kewajiban, membantu orang lain, dan mendidik anak-anak, sesungguhnya ia sedang membangun keberkahan sedikit demi sedikit. Ada pula ciri yang sering tidak dianggap penting, yaitu rumah yang penghuninya mudah memaafkan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Suami bisa salah, istri bisa salah, anak bisa melakukan kesalahan. Orang tua pun bisa keliru. Jika setiap kesalahan disimpan menjadi dendam, rumah akan terasa semakin berat. Namun ketika penghuni rumah belajar meminta maaf dan memaafkan, suasana perlahan berubah. Hati menjadi lebih ringan, hubungan menjadi lebih hangat, dan rumah kembali menjadi tempat untuk pulang, bukan tempat yang membuat seseorang ingin melarikan diri. Jadi, jika ingin melihat apakah rumah kita sedang tumbuh dalam keberkahan, jangan hanya melihat isi lemari, jumlah kendaraan, atau saldo rekening. Lihatlah bagaimana orang-orang di dalamnya beribadah. Lihat bagaimana mereka berbicara. Lihat bagaimana mereka memperlakukan orang tua. Lihat bagaimana mereka mendidik anak. Lihat bagaimana mereka mendapatkan dan menggunakan rezeki. Karena bisa jadi tanda keberkahan yang paling nyata bukanlah datangnya kekayaan secara tiba-tiba, melainkan ketika rumah yang sederhana mampu menghadirkan rasa cukup, kasih sayang, ketenangan, dan semangat untuk terus berbuat baik. Sekarang kita masuk pada bagian yang seringkali luput dari perhatian. Setelah membahas ciri rumah yang penuh ibadah, kebersihan, silaturahmi, dan rezeki yang halal, kita perlu melihat kebiasaan apa saja yang sebaiknya dijauhi. Sebab keberkahan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang kita tinggalkan. Salah satu hal yang harus dijaga adalah pertengkaran yang terus-menerus. Perbedaan pendapat dalam keluarga adalah sesuatu yang wajar. Suami dan istri bisa memiliki pandangan berbeda. Orang tua dan anak bisa mengalami salah paham. Tetapi ketika kemarahan menjadi kebiasaan, rumah perlahan kehilangan rasa nyaman. Jangan biarkan ego membuat rumah menjadi tempat yang penuh luka. Ketika sedang marah, berhenti sejenak. Jangan langsung mengeluarkan semua perkataan yang ada di kepala. Karena terkadang satu kalimat yang diucapkan ketika emosi dapat menghancurkan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun. Rumah yang penuh keberkahan bukan rumah yang tidak pernah bertengkar, tetapi rumah yang penghuninya mau berdamai setelah terjadi masalah.
Hal berikutnya adalah menjaga rumah dari kebiasaan yang tidak baik. Jika di dalam rumah terdapat aktivitas yang jelas bertentangan dengan ajaran agama, jangan berharap ketenangan akan tumbuh dengan mudah. Rumah seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, bukan tempat untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang membuat hati semakin jauh dari Allah. Karena itu, perhatikan apa yang sering dilakukan ketika pintu rumah sudah tertutup. Apakah waktu lebih banyak digunakan untuk hal yang bermanfaat? Ataukah justru digunakan untuk maksiat, perjudian, mabuk-mabukan, penipuan, atau kebiasaan buruk lainnya? Kita tidak boleh menilai rumah orang lain. Tetapi untuk rumah sendiri, kita harus berani melakukan introspeksi. Jika ada kebiasaan buruk, jangan tunggu sampai semuanya menjadi semakin parah. Perbaiki sedikit demi sedikit. Ciri lain dari rumah yang baik adalah adanya rasa syukur. Seringkali manusia merasa rezekinya kurang bukan karena benar-benar tidak memiliki apa-apa, tetapi karena terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain. Melihat tetangga membeli kendaraan baru, merasa dirinya tertinggal. Melihat orang lain membangun rumah, merasa hidupnya gagal. Melihat teman memiliki usaha besar, merasa rezekinya tidak adil. Padahal kita tidak pernah tahu perjuangan orang lain. Dan kita juga tidak tahu berapa banyak nikmat yang sebenarnya sudah diberikan Allah kepada kita. Rumah yang penuh keberkahan mengajarkan penghuninya untuk melihat ke dalam, bukan terus-menerus melihat kehidupan orang lain. Ajarkan anak untuk bersyukur. Ajarkan pasangan untuk menghargai usaha masing-masing. Dan biasakan mengucapkan hamdalah bahkan untuk nikmat yang terlihat sederhana. Karena orang yang pandai bersyukur akan lebih mudah merasakan keberkahan. Kemudian ada satu ciri yang sangat penting, yaitu rumah yang penghuninya menjaga adab terhadap orang tua. Jika orang tua masih hidup, hormati mereka, hubungi mereka, tanyakan kabarnya, bantu ketika membutuhkan. Jangan sampai kita sibuk mengejar rezeki di luar rumah, tetapi melupakan orang tua yang dahulu berjuang membesarkan kita. Namun jika orang tua sudah meninggal, bukan berarti hubungan itu selesai. Kita masih dapat mendoakan mereka dan melakukan kebaikan yang diniatkan sebagai bentuk bakti. Begitu pula dengan pasangan. Jangan hanya mencari pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadilah pasangan yang juga mampu memberikan ketenangan. Suami yang baik bukan hanya yang membawa uang. Istri yang baik bukan hanya yang mengurus rumah. Keduanya harus menjadi teman dalam menghadapi kehidupan. Ketika satu sedang lemah, yang lain menguatkan. Ketika satu sedang salah, yang lain mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika rezeki sedang luas, keduanya bersyukur. Ketika rezeki sedang sempit, keduanya tetap berusaha. Inilah suasana rumah yang perlahan membentuk keberkahan. Dan mengenai malaikat, kita harus berhati-hati dalam memahami perkara ini. Jangan membuat klaim bahwa rumah tertentu pasti didatangi malaikat hanya karena memiliki warna tertentu, benda tertentu, atau posisi tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat penjelasan mengenai keadaan-keadaan yang membuat malaikat tidak memasuki suatu tempat, dan terdapat pula rumah yang dihidupkan dengan kebaikan, zikir, dan bacaan Al-Quran. Karena itu, daripada sibuk mencari tanda-tanda yang tidak memiliki dasar yang jelas, lebih baik kita memperbaiki hal-hal yang memang diajarkan agama. Bersihkan rumah, jaga salat, baca Al-Quran, perbanyak zikir. Jaga lisan, hormati keluarga, jujur dalam mencari nafkah, dan biasakan berbagi. Jika semua itu dilakukan dengan ikhlas, insya Allah rumah kita akan menjadi tempat yang lebih tenang dan penuh kebaikan. Boleh jadi keberkahan itu tidak terlihat oleh mata. Namun kita merasakannya ketika hati menjadi lebih damai, keluarga semakin erat, kebutuhan tercukupi, dan setiap kesulitan selalu memiliki jalan untuk dihadapi. Itulah keberkahan yang sesungguhnya. Bukan sekadar rumah yang dipenuhi harta, tetapi rumah yang di dalamnya manusia semakin dekat kepada Allah. Pada akhirnya, rumah yang penuh keberkahan bukanlah rumah yang harus terlihat sempurna di mata manusia. Rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang penghuninya terus berusaha memperbaiki diri, menjaga ibadah, menjaga perkataan, mencari rezeki dengan cara yang halal, dan menjadikan kasih sayang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Jangan pernah merasa rumah kita terlalu sederhana untuk mendapatkan keberkahan. Jangan merasa penghasilan kita terlalu kecil untuk disebut rezeki. Dan jangan merasa kehidupan kita terlalu banyak masalah sehingga tidak mungkin merasakan ketenangan. Keberkahan bukan milik orang kaya saja. Keberkahan juga bisa hadir di rumah kecil, di keluarga sederhana, bahkan di tengah kehidupan yang penuh keterbatasan. Selama penghuninya mau bersyukur dan terus berusaha mendekat kepada Allah. Coba mulai malam ini, ketika masuk ke rumah, jangan langsung membawa kemarahan dari luar. Ucapkan salam. Letakkan masalah pekerjaan untuk sementara. Sapa keluarga dengan lembut. Tanyakan keadaan mereka. Jika ada kesalahan, belajar memaafkan. Jika ada rezeki, bersyukurlah. Jika sedang kekurangan, jangan saling menyalahkan. Dan jika sedang menghadapi masalah besar, jangan lupa bahwa ada tempat terbaik untuk meminta pertolongan, yaitu kepada Allah. Hidupkan rumah dengan salat. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Perbanyak zikir dan doa. Ajarkan anak-anak untuk mengenal Allah sejak kecil. Jangan hanya mengajarkan mereka bagaimana menjadi kaya, tetapi ajarkan juga bagaimana menjadi manusia yang jujur, sabar, bersyukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Sebab suatu hari nanti, harta bisa habis, rumah bisa rusak, kendaraan bisa tua. Tetapi akhlak yang baik dan amal yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bekal yang jauh lebih berharga. Dan jika kita berharap rumah menjadi tempat yang disukai malaikat, jangan mengejar sesuatu yang tidak kita ketahui dengan pasti. Cukup lakukan apa yang jelas diajarkan dalam agama. Jauhkan rumah dari kemaksiatan, hidupkan dengan ibadah, jaga kebersihan, perbanyak kebaikan, dan pelihara hubungan yang baik dengan sesama. Jangan percaya bahwa keberkahan hanya berasal dari benda tertentu. Jangan menggantungkan rezeki kepada simbol, jimat, angka, arah rumah, atau benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Rezeki berada di tangan Allah. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang halal, berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu bertawakal. Mungkin hari ini rezeki kita belum seperti yang diharapkan. Mungkin usaha masih sepi. Mungkin pekerjaan belum menemukan hasil. Mungkin kebutuhan keluarga terasa lebih besar daripada penghasilan. Tetapi jangan buru-buru menganggap bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Bisa jadi kita sedang diajarkan sabar. Bisa jadi kita sedang diarahkan menuju jalan yang lebih baik. Dan bisa jadi pertolongan itu sedang dipersiapkan melalui jalan yang sama sekali belum kita ketahui. Karena itu, teruslah berbuat baik di rumah. Jadikan rumah sebagai tempat untuk pulang dengan hati yang tenang. Jadikan rumah sebagai tempat saling menguatkan. Jadikan rumah sebagai tempat anak-anak belajar tentang agama dan kasih sayang. Jadikan rumah sebagai tempat rezeki yang halal diterima dengan syukur dan digunakan untuk kebaikan. Semoga rumah kita bukan hanya menjadi tempat berteduh dari panas dan hujan, tetapi menjadi tempat berteduhnya hati. Semoga setiap langkah menuju rumah membawa ketenangan. Semoga setiap makanan yang masuk ke dalam rumah menjadi rezeki yang halal dan berkah. Semoga keluarga kita dijauhkan dari pertengkaran yang berkepanjangan, dari rezeki yang haram, dari kebiasaan buruk, dan dari segala sesuatu yang menjauhkan hati dari Allah. Dan semoga rumah kita dipenuhi ketenangan, kasih sayang, doa, serta amal kebaikan. Jika selama ini ada bagian dari rumah dan kehidupan kita yang masih perlu diperbaiki, jangan merasa terlambat. Tidak perlu menunggu menjadi kaya. Tidak perlu menunggu rumah menjadi besar. Tidak perlu menunggu kehidupan menjadi sempurna. Mulailah dari satu kebiasaan kecil hari ini. 1 doa, 1 ayat Al-Quran, 1 ucapan lembut, 1 permintaan maaf, 1 sedekah, 1 bentuk kasih sayang kepada keluarga. Karena keberkahan seringkali tumbuh dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan keberkahan pada rumah kita, melapangkan rezeki yang halal, menjaga keluarga kita, memberikan kesehatan, ketenangan, dan menjadikan rumah kita sebagai tempat tumbuhnya kebaikan. Semoga setiap rezeki yang masuk membawa manfaat, setiap masalah diberikan jalan keluar, dan setiap doa yang baik mendapatkan jawaban pada waktu yang paling tepat. Amin ya Rabbal Alamin.
Jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga atau orang terdekat agar semakin banyak yang mengingat pentingnya menjaga rumah dengan ibadah, kasih sayang, dan kebaikan. Dan tuliskan di kolom komentar, dari daerah mana Anda menonton video ini. Semoga menjadi doa dan pengingat bagi kita semua untuk menjadikan rumah bukan hanya indah dipandang, tetapi juga penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.